Shalom, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada, dalam keadaan apapun saudara di pagi hari ini. Kiranya kasih Tuhan memenuhi kehidupan saudara-saudara sekalian. Tuhan itu baik, sungguh baik dan sangat baik di dalam kehidupan kita bersama, saudaraku. Mari kita gunakan kesempatan ini, kita memuji dan membesarkan nama Tuhan, meskipun masih harus dilakukan di rumah kita masing-masing. Mari kita menyiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kita terus bertumbuh di tengah-tengah kondisi keadaan sulit di hari-hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu saya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami sungguh sangat berterima kasih di pagi hari yang indah ini atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati hidup kami melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu dan urapi dan pakai juga media ini, supaya biarkanlah Tuhan dalam penyampaian firman Tuhan ini dapat disampaikan dengan baik, dapat dilihat oleh setiap jemaat-Mu. Kiranya melalui firman Tuhan ini mereka semua diberkati Tuhan. Mari berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin berbicara kepada saudara-saudara mengenai satu tema yang juga sangat urgent di hari-hari ini, yaitu bagaimana mengatasi rasa ketakutan. Saudara-saudara, saya tidak tahu apakah saudara sedang merasa takut atau tidak di hari-hari ini, tetapi saya ingin pastikan kepada saudara-saudara bahwa di hari-hari ini ada banyak orang yang sedang merasa takut. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini yang saya baca dan saya renungkan adalah dalam Mazmur pasal yang ke-56, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Dan firman Tuhan itu, ketika kita membaca firman Tuhan itu, firman Tuhan menceritakan atau menjelaskan tentang pemazmur Daud pada waktu itu mengalami ketakutan pada saat dia ditangkap oleh pasukan Palestina pada waktu itu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Namun sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saudara, saya mau mengajak saudara sadar atau tidak sadar sekali lagi bahwa di hari-hari ini ada banyak krisis, ada banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Ada banyak sekali yang kita lihat. Seperti yang saya katakan dalam beberapa minggu yang sudah lewat, saya berbicara tentang kesehatan, karena memang kenyataannya adalah bahwa di hari-hari ini ada banyak orang sedang bermasalah dengan kesehatan. Biar kita selalu berdoa agar orang yang sakit dapat disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Dan jangan lupa bahwa ada problem lagi yang terjadi di hari-hari ini yang kita akan bicarakan di pagi ini adalah tentang ketakutan. Sekali lagi, ada begitu banyak orang yang mengalami ketakutan di hari-hari ini, saudaraku. Mereka takut mati, mereka takut kena virus corona, mereka takut sakit, mereka takut menjalani hidup ini. Mereka putus asa, saudaraku. Mereka takut menjalani hari esok. Mereka takut hari depan, masa depan dan seterusnya, saudara-saudara. Ada banyak ketakutan di hari-hari ini yang dialami oleh manusia, saudara. Ketika kita sedang merasa takut, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengatasi rasa takut itu? Pertanyaan adalah bagaimana cara kita menang, atau bagaimana cara kita menaklukkan rasa takut itu agar kita menang terhadap rasa takut itu, saudara-saudara.
Saudaraku, ketika kita membaca dan melihat firman Tuhan itu, sekali lagi dikatakan di situ bahwa pemazmur Daud itu juga mengalami ketakutan pada waktu itu. Pada waktu dia dikejar, pada waktu dia ditangkap oleh tentara Filistin, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Tetapi ada rahasia kemenangan yang dimiliki oleh pemazmur pada waktu itu. Bagaimana cara dia mengatasi rasa takutnya itu, dan bagaimana dia menang terhadap rasa takut yang dia alami pada waktu itu. Di dalam saya mempelajari firman Tuhan itu ada dua rahasia, ada dua hal saudara-saudaraku yang disampaikan pada waktu itu. Bagaimana pemazmur mengatasi rasa takutnya. Yang pertama adalah dia berseru kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Kita baca pada ayat yang kedua itu mengatakan dia berseru kepada Tuhan, artinya dia sedang berdoa kepada Tuhan. Dia katakan bahwa dia sedang dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya yang sedang membunuhnya, yang sedang menangkapnya, saudara-saudara. Ini seruan doa yang diungkapkan kepada Tuhan, mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan apa yang terjadi dalam kehidupannya pada waktu itu, saudara-saudaraku. Dia bawa kepada Tuhan. Dan itulah solusinya, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Tidak ada jalan lain ketika kita sedang menghadapi ketakutan. Apapun itu apapun yang membuat kita merasa takut, solusinya adalah datang dan berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, hal yang kedua yang dilakukan oleh pemazmur pada waktu itu untuk mengatasi rasa ketakutan dan menang terhadap ketakutannya adalah dia membangun keyakinan dan kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Saudara-saudara, luar biasa. Saudara dapat membaca pada ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Pemazmur mengatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Haleluya. Saudara-saudara, aku percaya kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Saudara-saudara, pada saat dia takut, dia katakan dia percaya kepada Tuhan dan percaya kepada firman Tuhan yang menjamin seluruh kehidupannya. Bahkan lebih jelas lagi diterangkan pada bagian selanjutnya, dia katakan, waktu aku percaya kepada Allah, aku tidak takut. Saudara, apakah yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap aku? Itu artinya bahwa ada rahasia besar di sini dalam mengatasi rasa ketakutan yang dialami oleh setiap orang di hari-hari ini adalah menaruh kepercayaan dan keyakinan hanya kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain. Jangan percaya kepada manusia. Manusia tidak bisa mengatasi saudara dari rasa takut saudara. Jangan percaya juga kepada suatu keadaan yang membuat saudara merasa takut. Semakin saudara percaya, semakin saudara mendengar dan saudara percaya, semakin saudara menjadi takut. Percayalah kepada Tuhan. Bangunlah keyakinan dan kepercayaan yang teguh, yang kuat kepada Tuhan. Karena keyakinan dan kepercayaan yang teguh kepada Tuhan itu adalah dasar kita untuk bagaimana mengatasi rasa ketakutan kita yang kita alami di hari-hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kiranya Tuhan menolong saudara-saudara yang sedang takut di hari-hari ini. Jangan takut, berdoa kepada Tuhan. Jangan takut, bangunlah kepercayaan dan keyakinan saudara-saudara yang teguh, yang kuat di hadapan Tuhan. Karena Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Maka dikatakan, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tidak ada. Aku tidak akan takut. Apakah yang terjadi di hari-hari ini? Situasi keadaan ini seharusnya tidak membuat saya takut. Karena saya punya kepercayaan yang teguh, yang kuat kepada Tuhan. Yang selalu bersama dengan saya. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudaraku sekalian. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, terpujilah firman-Mu yang kekal. Di saat ini mungkin kami sedang mengalami rasa takut karena berbagai hal yang kami alami. Tapi firman Tuhan ini menjamin, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kami agar kami berdoa kepada Tuhan, agar kami membangun kepercayaan keyakinan kami kepada Tuhan.
Dengan demikian, kami akan berkemenangan dari rasa takut kami. Terima kasih. Mari Tuhan berkati setiap pemirsa jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati seluruh kehidupannya. Mereka yang sakit Tuhan jamah pulihkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Lawatan kasih kuasa mujizat-Mu dinyatakan atas seluruh kehidupan mereka pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya ingin sampaikan selamat hari Minggu, salam sehat selalu, jaga protokol dimanapun kita berada, dan God bless you all. Amen.